Gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. BMKG menyebut gempa tidak berpotensi tsunami. Detik-detik saat gempa magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, terlihat sejumlah peserta yang sedang menghadiri acara di Auditorium Untat berhamburan keluar menyelamatkan diri. Belum ada informasi pasti terkait kerusakan akibat gempa. BMKG masih terus memantau dan menganalisis perkembangan kejadian gempa. Masyarakat diimbau tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait. Dalam rilisnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut bahwa gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 terjadi di Palu, Sulawesi Tengah dan tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi di kedalaman 10 km pada pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di lokasi darat 42 km arah tenggara Palu, Sulawesi Tengah dan juga tidak berpotensi tsunami. Dan kalau kita lihat grafis yang kami tayangkan untuk Anda dalam akun resmi bmkg.go.id, ini diinformasikan bahwa gempa 6,7 magnitudo mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 11:27 waktu Indonesia Tengah dengan pusat gempa di kedalaman 10 km. BMKG mengimbau warga untuk tetap berhati-hati terhadap gempa susulan. Gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu. Selanjutnya kita akan tanyakan langsung bagaimana kondisi terkini dengan jurnalis Kompas TV Rolis Mukhlis di sana. Rolis, bagaimana kondisi warga terdampak gempa di sana? Adakah informasi yang Anda peroleh? Apalagi Anda saat ini di depan Hotel Santika. Seperti apa suasananya? Ya, baik. Saudara, saat ini seperti yang Anda lihat, saya sedang berada di Hotel Santika, di mana saat ini setelah sebelumnya dilaporkan bahwa melalui video amatir bahwa Hotel Santika mengalami beberapa kerusakan untuk pada bagian dindingnya, dan untuk saat ini, kondisi saat ini itu sudah dibersihkan dan beberapa pengunjung juga memilih untuk keluar dari hotel untuk mengamankan diri. Nah, sementara untuk kondisi Palu secara keseluruhan sendiri sudah berangsur, warga sudah mulai berangsur pulih dan kembali masuk ke dalam rumah. Tapi untuk rumah sakit sendiri, Rumah Sakit Anutapura Palu itu beberapa pasien masih memilih untuk di luar. Sementara pihak rumah sakit sendiri telah menyampaikan kepada pasien agar tetap tenang dan tidak panik, karena mereka juga pihak rumah sakit sendiri juga berusaha memberikan kenyamanan kepada pasien dengan melakukan perawatan juga di luar biar pasiennya tidak panik. Untuk guncangan gempa sendiri itu dapat dirasakan, gempa 6,7 magnitudo ini dirasakan di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, di wilayah Sigi dan Parigi Motong. Nah, kami mendapatkan informasi juga kalau ada beberapa rumah juga yang rusak di wilayah Kabupaten Sigi, di wilayah Palolo. Nah, untuk sementara data dari BPBD sendiri, mereka masih mendata ada beberapa kerusakan untuk saat ini di 3 wilayah ini. Ya. Oke, Rolis, artinya adalah pihak Hotel Santika begitu cepat untuk mengevakuasi para tamu di sana. Lalu juga pihak rumah sakit juga terus membuat nyaman para pasiennya dan untuk tidak panik keluar dari rumah sakit menyelamatkan diri. Lalu tadi Anda juga menyebutkan bahwa sampai saat ini pihak BPBD juga masih terus mendata kerusakan apa saja yang terjadi akibat gempa. Adakah informasi yang Anda peroleh soal gempa susulan? Walaupun BMKG juga menyebut bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Ya, baik. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah tadi itu data dari BMKG sendiri itu menyebutkan ada 13 kali gempa susulan yang berkekuatan 3 hingga 4 magnitudo. Nah, saat ini BMKG sendiri masih menghimbau warga untuk tetap waspada dan tetap hati-hati dan tidak termakan isu-isu yang mungkin keliru terkait dengan gempa yang terjadi barusan. Iya. Ya.
Rolis, lalu bagaimana cara warga untuk bisa mendapatkan informasi entah itu dari BMKG ataupun instansi terkait? Apakah di sana sinyal masih aman untuk berkomunikasi? Kalau misalnya kita melakukan live report seperti ini bisa lebih aman. Apakah memang warga juga mendapatkan akses internet yang juga masih mudah di sana? Iya, untuk sementara ini akses internet sendiri masih beroperasi dengan baik, walaupun saat gempa tadi sempat mengalami drop atau sempat hilang jaringan, tapi saat ini warga masih bisa mengakses internet dan menerima informasi dari baik itu dari pemerintah provinsi maupun dari BPBD dan tim SAR. Ya, ya. Ya, Rolis, selain pemerintah provinsi tadi Anda menyebutkan bahwa memberikan sejumlah informasi soal adanya gempa, apa saja yang memang sudah dilakukan tindak lanjut dari Pemprov Sulawesi Tengah terhadap korban gempa yang terjadi? Ya, kalau untuk saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri melalui Gubernur Anwar Hafid saat ini sudah menerjunkan sejumlah petugas kesehatan untuk melihat kondisi warga, baik itu warga yang ada di perumahan maupun warga yang ada di rumah sakit. Wakil Gubernur sendiri Reni Lamajido juga sampai saat ini masih berkeliling di rumah sakit daerah di Kota Palu. Oke, jadi langkah cepat dari Pemprov juga dilakukan untuk mengunjungi warga yang terdampak gempa, baik itu di rumah sakit maupun di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rolis Mukhlis melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat kembali bertugas, Rolis. Dan saudara, yang juga jadi sorotan di Sapa Indonesia Siang, ini terkait dengan Purwakarta, dari seorang pejabat di Pemkab Purwakarta ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya Minggu malam. Korban ditemukan tergeletak di kamar dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Yogi Saleh yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ditemukan tewas mengenaskan di kamar rumahnya. Korban pertama kali ditemukan oleh sang istri pada Minggu malam. Polisi menyebut dari hasil olah TKP, kondisi kamar rapi dan tidak ditemukan adanya bekas perlawanan korban. Namun dari hasil visum, terdapat sejumlah luka tusuk di beberapa bagian tubuh korban. Selain itu, ditemukan juga luka bekas jeratan di bagian leher. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, polisi sudah melakukan otopsi. Kami belum bisa berkesimpulan bahwa itu bunuh diri atau korban tindak kejahatan ya. Karena fakta-fakta sementara di lapangan ya sesuai yang saya kronologis tadi itu. Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian hasil dari kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin itu bisa membuktikan bahwa bisa disimpulkan lah bahwa korban ini statusnya seperti apa. Sementara menurut tetangga, saat kejadian tidak terdengar ada yang mencurigakan atau teriakan minta tolong. Dari lingkungan masyarakat sendiri, lihat kecurigaan nggak ada orang yang masuk atau Justru apa? nggak tahu itu teh bapak, orangnya kan soalnya ini keluarganya tertutup gitu pak. Jadi saya nggak tahu teh gitu, biarpun kita deketan rumah, orangnya tertutup pak gitu, jadi nggak tahu teh. Tapi dengar ada perkelahian atau Nggak ada, aman. Kata saya juga kayak gini nih, sepi gitu. Di sisi lain, pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar. Keluarga pun meminta polisi mengungkap secara terbuka penyebab kematian korban. Apalagi sebelum tewas, korban sempat mengeluh kepada istrinya soal permasalahan pekerjaan. Kalau takdir ya saya terima, tapi kalau misalkan ini ada kejanggalan, luka-luka segala macam ini mengarah ke tindakan pembunuhan, ini saya kira keluarga minta keadilan. Saya minta kepada polisi untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya. Dari pihak keluarga sendiri, apa sih yang paling krusial dari kejanggalan itu? Yaitu ada luka-luka, banyak luka. Dan semuanya kita serahkan pada yang berwajib ya. Dan kita otopsi sudah dan hasilnya juga nanti tentunya oleh pihak yang berwajib seperti apa. Kita serahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian. Jenazah korban sudah dimakamkan di Kecamatan Tegalwaru Senin sore.
polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap penyebab pasti kematian pejabat Pemda itu. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Informasi lainnya, saudara, harga cabai rawit dan sejumlah bumbu dapur naik di berbagai daerah di Manado, Sulawesi Utara. Harga cabai rawit bahkan menembus Rp120.000 per kilogram, seiring berkurangnya pasokan dari daerah pemasok. Selama 1 minggu terakhir, sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional di kota Manado terus mengalami kenaikan. Salah satu yang paling mencolok adalah harga cabai rawit yang kini mencapai Rp120.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Pedagang di pasar Bersehati, kota Manado menyebut kenaikan harga cabai rawit yang signifikan ini diakibatkan minimnya pasokan cabai rawit dari Gorontalo. Kalau tadi eceran sekitar 120 yang masih belum petik. Kalau yang sepetik begini dia 150. Kalau untuk bawang merah, kalau yang sebersih begini dia eceran 70. Kalau yang begini 60. Jadi yang paling tinggi sekarang kenaikan harga apa? Bu, ini stok kurang di pasar atau apa gimana? Kurang mahal, karena mereka cuma itu, bukan terlalu dari situ. Kalau di toko kurang, berarti harganya naik. Itu kalau banyak, itu ada. Di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur, harga bawang putih, bawang merah, cabai rawit, wortel, dan tomat mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pedagang menyebut tingginya permintaan pembeli serta naiknya harga BBM non-subsidi menjadi pemicu utama lonjakan harga. Paling menonjol itu sayuran. Apa saja yang naik, Bu? Wortel, kentang, kubis, rumpul, tomat. Cabai kecil, cabai besar. Bawang putih juga ya? Bawang putih naiknya banyak sekali. Untuk bawang putih harga berapa, Bu? Dari 24 sekarang 38 sampai 40. Kalau cabai rawit? Cabai rawit 75. Sebelumnya? Sebelumnya 60. Bawang putih, bawang merah, kayak tomat, cabai. Biasanya tomat 8.000, sekarang 16.000 ya, Pak ya. 2 kali lipat ya, Bu ya? Iya. Bu, sebagai ibu rumah tangga gimana ini, Bu? Oh, kerasa banget, Mas. Sementara di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp62.000 per kilogram. Harga bawang putih juga mengalami kenaikan cukup signifikan dan kini dijual Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah dan bawang putih diduga dipengaruhi berkurangnya stok dari petani seiring memasuki musim kemarau. Tim Liputan, Kompas TV. Sambut Tahun Baru Islam, warga di sejumlah daerah menggelar tradisi unik yang sudah turun-temurun. Salah satunya pawai lampion di Situbondo, Jawa Timur. Kami akan hadirkan berita lengkapnya sejedah di Sapa Indonesia Siang untuk Anda.